Ibu mertuaku ternyata lebih lihai dalam hal pekerjaan demikian itu daripada istriku sendiri. Keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Semua bermula dari sebuah rasa penasaran, yang akhirnya malah menumbuhkan rasa keterusan dalam diriku. Aku semakin terjerembab untuk terus melakukannya lagi dan lagi, setiap kali ada kesempatan. Sejak kejadian itu, kebahagiaan yang aku rasakan dari wanita yang bukan istriku membuat aku benar-benar merasa bahagia yang tak tertandingi dalam hidupku. Perkenalkan, namaku Irsan, usiaku 30 tahun. Istriku bernama Nadine, dan ia berusia 27 tahun. Kami telah menikah selama 3 tahun, tetapi kami belum juga dikaruniai seorang anak, hingga suatu hari, ibu mertuaku Surti, yang berusia sekitar 53 tahun datang berkunjung ke rumahku. Saat itu, aku merasakan ada yang aneh dari sikap ibu mertuaku tersebut, terutama saat dia bertanya, kenapa aku dan Nadine belum juga bisa memberinya cucu yang lucu dan menggemaskan. Matanya sering melirik ke arahku dengan pandangan yang sulit untuk kuartikan. Sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa ibu mertuaku sepertinya melihatku dengan cara yang lebih dari sekadar seorang menantu. Pandangannya seolah memberi pertanyaan, apakah aku tidak subur, sedangkan perawakanku yang cukup ideal dan fit. Beberapa hari setelah kedatangan ibu mertuaku ke rumahku, aku bertemu dengannya di jalan. Saat itu, aku hendak menuju rumah kerabatku, tetapi setelah melihat ibu mertua, pikiranku seketika berubah. Aku memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Saat itu ia sedang pulang ke rumahnya. Aku pun akhirnya memutuskan untuk menemui Bu Surti di rumahnya. Entah kenapa, ada bisikan aneh di telingaku untuk mengikutinya dari belakang. Aku juga penasaran dengan ibu mertuaku, apalagi aku tahu bahwa bapak mertuaku jarang sekali berada di rumah, karena ia sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnisnya. Bu Surti hanya memiliki satu putri, yaitu Nadine istriku. Sesaat setelah ibu mertuaku memasuki rumahnya, aku pun diam sejenak, mencoba mematangkan semua rencanaku. Setelah merasa yakin dan memiliki alasan yang tepat, aku memberanikan diri untuk menyusul Bu Surti. Meski aku merasa canggung, aku akhirnya memberanikan diri untuk menekan mengetuk pintu rumahnya. Tak lama setelah itu, pintu rumahnya pun terbuka, dan Bu Surti menyapaku. Mas Irsan, kok tumben datang kemari?" ucapnya dengan nada yang ramah. "Iya Bu, tadi saya lewat, sekalian saja saya singgah," sahutku. "Ayo Mas, silakan masuk," ujar ibu mertuaku mempersilahkan aku masuk ke dalam rumahnya. "Bapak mana Bu?" tanyaku sembari berjalan mengikuti langkahnya. "Bapak belum pulang sudah seminggu," jawab Bu Surti. "Berarti saat ini hanya ada ibu di rumah?" tanyaku. "Iya nih, ibu cuma sendirian saja," jawab ibu mertuaku. Suasana pun menjadi lebih tenang dan penuh keakraban, dan itu memberiku lebih banyak peluang untuk sesuatu itu, yang saat itu Bu Surti tampak sangat berbeda di mataku. Ia terlihat begitu cantik dan menawan di mataku. Aku merasakan bahwa suasana yang dia berikan padaku kali ini sangat ramah. Setelah sampai di ruang tamu, ia langsung mempersilahkan aku untuk duduk. "Mau minum apa Mas?" tanyanya. "Teh manis aja Bu," jawabku masih sedikit canggung, meskipun hatiku penuh harap. Tanpa banyak tanya lagi, ibu mertuaku beranjak ke dapur. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan membawa 2 cangkir teh untukku dan untuknya sendiri, serta beberapa cemilan. Dia memulai membuka pembicaraan, seolah-olah dia tahu betul bahwa aku merasa gugup.
Harus kuakui, ibu mertuaku adalah wanita yang mampu membuat obrolan menjadi lebih santai dalam situasi seperti itu. Ibu mertuaku seperti tak pernah kehabisan bahan pembicaraan, layaknya seorang penyiar radio. Semakin lama kami berbicara, aku semakin kehilangan rasa gugup dan canggung yang sejak tadi menghinggapiku. "Silakan diminum tehnya, Mas," ucapnya dengan senyum ramah. "Oh iya Bu, makasih," jawabku tanpa ragu. Aku langsung meneguk minuman yang disuguhkannya, namun pada saat itu, pikiranku mulai melayang. Seandainya saja aku bisa terus mendapatkan suguhan seperti ini, alangkah senang dan bahagianya aku, apalagi tadi ibu mertuaku mengatakan bahwa sudah seminggu suaminya tak pulang, yang pastinya dia sedang merindukan kehadiran suaminya itu. Dalam hatiku, aku berpikir, mungkin aku dan Nadine istriku sudah lama tak memberinya seorang cucu. Ternyata ibu mertuaku juga menyimpan perasaan yang kurang lebih mirip denganku. Akhirnya, dengan perlahan, ia menyampaikan perasaannya padaku. Ternyata dia merasa kurang percaya, kalau aku tidak mampu memberinya seorang cucu. Saat itu, aku pun merasakan dorongan yang kuat untuk membuktikan bahwa aku bisa. Ibu mertuaku yang ini tahu betul bagaimana aku menaruh perhatian padanya. Tiba-tiba, ia berdiri dan melangkah mendekatiku dengan penuh kasih, seolah-olah ada yang mengendalikan gerak-geriknya. "Daripada kita berdua penasaran, coba kita buktikan saja, kalau memang beneran sehat," ucap mertuaku, yang membuatku terkejut, dan sekaligus senang. Tanpa basa-basi lagi, ruangan tamu dan sofa pun menjadi saksi bisu, bagaimana kami melakukan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati. Ia seakan memberi kebahagiaan yang begitu mendalam. Aku merasa seperti diperlakukan layaknya seorang pria sejati. Dalam waktu yang singkat, ia membuat angan-anganku terbang tinggi. Setelah aku memberikan sambutan yang tulus, ibu mertuaku langsung menuju ke ruangannya. Aku diajak untuk menuju ke sebuah ruangan yang harum dengan aroma bunga yang memenuhi seluruh ruangan itu. Tiba-tiba, ia mulai berbicara dengan penuh perasaan, yang mampu membuatku semakin terbawa dalam suasana yang begitu mendukung. "Mas, bolehkah ibu memanggilmu sayang?" tanyanya padaku dengan pandangan mata yang lembut. "Boleh saja Bu," sahutku singkat, karena saat itu pikiranku mulai kabur terbawa oleh kecerdasan ibu mertuaku, yang terus melambungkan perasaanku. Tentu saja aku tidak tinggal diam, aku pun berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya merasa senang dan bahagia, agar ia tidak menyesal telah memberikan pekerjaan ini padaku. Berkat usahaku yang konsisten, akhirnya ia merasa senang. Dengan setengah berbisik, ia memintaku untuk segera ke hasil akhir, yang sebenarnya sudah sangat lama aku tunggu-tunggu. Aku yang sudah lama menantikan peristiwa ini, dan akhirnya, aku mendapatkan jawaban atas rasa penasaran di antara kami berdua. Aku begitu penasaran ingin merasakan kesempatan ini, sementara ia penasaran, apakah aku mampu memberikannya cucu. "Aku ingin kamu memberiku cucu sayang," ucapnya. Hari itu, aku benar-benar berhasil membuat ibu mertuaku jatuh hati padaku, dengan cara yang sesungguhnya. Sejak kejadian itu, ia tidak lagi mempermasalahkan soal cucu, namun dengan satu syarat, aku harus sering-sering menemuinya saat suaminya berada di luar kota. Tentu saja, aku tak dapat menolak tawaran pekerjaan tersebut. Singkat cerita, akhirnya ia pun mengandung. Suaminya sangat senang sekali mengetahui hal tersebut. Namun, ia tidak tahu kalau itu adalah hasil pekerjaanku selama ini untuk pembuktian kepada Bu Surti, mertuaku.